Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 208, Hailey dan Jordan bertemu secara pribadi lagi. Pertandingan telah usai, dan 30.000 penggemar meninggalkan Saitama Super Arena dengan tertib. Chaiden dan Victoria juga berjalan perlahan menuju pintu keluar. Chaiden melihat jam dan ternyata sudah pukul 9 malam. Sayang, Kane dan yang lainnya mengajak kita pergi ke bar Skotlandia untuk nongkrong. Bagaimana kalau kita ke sana dan duduk bersama mereka sebentar? Mereka berada di Tokyo untuk bersenang-senang, dan saat itu baru pukul 9 malam. Selain itu, Chaiden belum cukup bersenang-senang, jadi dia tidak ingin kembali ke hotel secepat itu. Hailey kini tengah memikirkan cara untuk bertemu dengan Jordan, dan kebetulan saja Chaiden ingin keluar dan bergaul dengan teman-temannya, jadi ia hanya berpura-pura tidak senang. Aku hamil. Bagaimana aku bisa pergi ke bar? Chaiden menyeringai dan berkata, kamu tidak perlu minum. Aku akan mengambilkan jus buah untukmu. Hailey memutar matanya dan berkata, tidak, akan sangat menyakitkan melihat kalian minum tanpa bisa minum sendiri. Kalian lanjutkan saja. Aku akan kembali ke hotel untuk tidur. Chaiden merasa sedikit bersalah karena meninggalkan Hailey sendirian di kamar hotel, jadi dia berkata, kalau begitu, aku akan menundanya dan kembali ke hotel bersamamu. Hailey segera berkata, tidak, kau boleh bersenang-senang dengan Kane dan yang lainnya. Karena kita sudah di Tokyo, jangan biarkan aku menjadi orang yang merusak kesenangan. Chaiden tersenyum dan mencium Hailey. Terima kasih, sayang, kamu sangat pengertian. Setelah meninggalkan arena, Chaiden memanggil taksi untuk mengantar Hailey ke Hotel Andas, tempat mereka menginap. Di sisi lain, ia menuju ke bar Skotlandia untuk minum bersama teman-temannya. Lebih dari setengah jam kemudian. Saat ini, Jordan sedang berada di kapal pesiar mewah tempat tim basket impian putra AS berada. Ia tengah mengobrol dengan mereka. Hei, Jordan, apakah menurutmu LeBron bisa melampaui Karim Jabbar dan menjadi pemain dengan skor terbanyak dalam sejarah NBA? Stephen Curry bertanya kepada Jordan. Jordan menyesap minumannya. Sudah lama sejak dia menjadi sahabat dekat mereka. Dia berkata sambil tersenyum, saya rasa dia bisa. Dia dalam kondisi yang sangat baik sekarang. LeBron menjabat tangan Jordan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, kawan, jika itu benar-benar terjadi suatu hari nanti, kamu harus datang dan menyaksikan momen itu bersamaku. Ngomong-ngomong, bawa juga pacar cantikmu itu. Tentu saja, saya pasti akan membawa Victoria ke pertandingan itu, kata Jordan sambil tersenyum. Pada saat itu, ponsel Jordan tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari Hailey. Jordan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mengapa dia menelepon. Halo, jawab Jordan. Jordan, cepatlah kemari, perutku sakit. Hailey terdengar sangat lemah dan tak berdaya. Ketika Jordan mendengar dia mengatakan perutnya sakit, dia langsung tegang karena dia sedang mengandung anaknya. Ada apa denganmu? Kenapa kau meneleponku? Di mana Chaiden? Suruh dia membawamu ke rumah sakit. Jordan mulai panik karena dia tahu bahwa Chaiden adalah orang brengsek yang sama sekali tidak mencintai Hailey, apalagi peduli dengan bayi yang dikandungnya. Lagi pula, mereka sudah menikah, jadi melihat betapa sakitnya istrinya, dia seharusnya mengirimnya ke rumah sakit. Hailey berkata, dia pergi minum-minum dengan teman-temannya. Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Jordan segera meletakkan gelas anggurnya dan bertanya, di mana kamu? Hanya butuh waktu 15 menit bagi Jordan untuk tiba di kamar di Hotel Andas tempat Hailey menginap. Jordan praktis berlari ke kamar itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Jordan segera mengetuk pintu kamar sambil terengah-engah. Pintu ruangan segera terbuka tetapi yang menarik perhatiannya bukanlah Hailey yang lemah memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Sebaliknya, ia disambut oleh Hailey yang mengenakan gaun tidur sutra dan memakai riasan indah di wajahnya. Jordan adalah orang yang membelikannya jubah berwarna mutiara yang dikenakannya. Aku tidak menyangka dia masih mengenakan pakaian yang aku berikan padanya. Jordan sedikit terkejut. Itu adalah gaun tidur yang dipilihnya sendiri. Hailey tampak murni dan anggun saat mengenakannya. Begitu Jordan melihatnya mengenakannya, ia merasa bahwa Hailey seperti peri. Ketika Jordan dan Hailey sedang berusaha keras untuk memiliki bayi, Hailey hampir selalu mengenakan gaun ini di rumah. Kau di sini, kata Hailey lembut. Ya. Jordan masuk, dan Hailey menutup pintu. Jordan dengan hati-hati mengamati ke dalam ruangan dan mendapati bahwa Chaiden benar-benar tidak ada. Sebenarnya, tindakan Jordan yang datang ke kamar hotel Hailey begitu saja adalah tindakan yang salah. Alasannya adalah karena Hailey sudah menikah dengan Chaiden. Itu kamar mereka, dan Jordan hanyalah orang luar. Dia akan mudah menimbulkan kecurigaan dengan datang saat suaminya tidak ada. Hailey mungkin cantik, tapi dia juga istri orang lain sekarang.
Apa yang terjadi padamu? Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berkata, tidak terjadi apa-apa padaku. Aku baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Bukankah kau baru saja sakit perut? Kau berbohong padaku. Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berjalan masuk sebelum berkata, ya, aku hanya ingin menipumu agar datang menemaniku. Hailey tahu bahwa Jordan dan Victoria tidak bersama saat ini, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini. Saat Hailey mengingat bagaimana Jordan baru saja melakukan dung yang memukau di depan 30.000 orang di arena tadi, dia langsung melingkarkan lengannya di leher Jordan karena kagum. Jordan, kamu sangat ramah saat mencelupkan bola. Aku kagum. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu bisa mencelupkan bola? Kamu sangat jahat. Wangi parfum Chanel-nya tercium di wajahnya begitu Hailey mendekat. Jordan dengan panik mendorong Hailey dan berkata, Hailey, jangan bertingkah seperti ini. Hailey berkata, kenapa? Bukankah sebelumnya kamu setuju dengan ini? Jordan teringat saat dia dan Hailey melewati batas ketika Hailey pergi ke villa untuk mencarinya. Dulu, karena aku pikir Victoria telah mengkhianatiku, jadi aku tidak menahan diri. Tetapi kenyataannya adalah saya salah tentang Victoria. Victoria sangat setia kepada saya, dan begitu pula saya kepadanya. Hailey, kalau kamu benar-benar kesepian sendirian, kamu bisa pergi ke bar Gigolo. Di sini banyak sekali. Ada banyak bar di Tokyo dengan pendamping pria yang khusus melayani wanita. Di Jepang, pendamping pria boleh berdiri di jalan untuk menarik pelanggan, tetapi pendamping wanita tidak boleh. Terlebih lagi, para pendamping pria ini umumnya memperoleh penghasilan yang cukup besar, sehingga banyak selebriti pria yang berjuang dengan karir mereka sering menjadi pendamping pria. Namun, Hailey sangat marah dengan kata-katanya. Memukul. Hailey menamparkan wajah Jordan. Jordan, kau anggap aku orang macam apa? Aku meminta bertemu denganmu hanya karena kita pernah menikah. Aku bukan wanita yang bisa menerima pria manapun. Hailey menamparkan Jordan sekali lagi. Kecuali Jordan mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Stelle lagi, Hailey tidak akan pernah menghormatinya. Jordan berkata dengan dingin, pokoknya, aku tidak akan melakukan hal yang tidak setia kepada Victoria lagi. Aku pergi. Dengan itu, Jordan berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar hotel, yang baru saja ditutup. Sayang, bukalah. Jordan dan Hailey ternganga kaget. Chaiden telah kembali.